nyampe gue kalau segitu. Caranya sih deh. Apanya? Ini. Caranya. Ini ya. Gitar sih. Gitar itu. Oh, aku nggak lagu rap loh. Apa dulu? Kayak di rumah aja. Jujur aku satu ngomong. Kamu meyakinkan kita ya. Keren loh lumayan. Keren. Oh, aku nyekel iki iso nyanyi lagu apa wae. Kalau udah pegang kitab suci ini bisa main gitar apa aja. Kan tinggal cari. Hari terakhir ya pegang aja terus. Oh iya, chord apa? Memorinya balik juga enggak? Enggak lah, gua sitar. Chord apa tadi ketemu nggak lagunya Maya? Bukan kan? Nggak tahu orangnya, nggak terkenal. Malam minggu kelabu kan? Apa? Masa judul lagu malam minggu kelabu? Jamal Mirdad itu terkenal coy. Oh Jamal Mirdad tuh. Iya, lagunya Jamal Mirdad. Suaminya Nana Mirdad tuh. Bapaknya Naysila Mirdad. Warga Mirdad murtad ya. Oh enggak nyampe gua kalau segitu. Caranya sih deh. Apanya? Ini. Caranya. Ini ya. Harusnya di sini. Senjata. Sudah. Caranya. Iya. Kalau cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Asik. Pacar enggak ada di rumah, malam minggu jadi Belajar gitar dari kapan? dari ini kecelakaan belajar gitar. Belajar gitar itu kecelakaan. Jadi gara-gara SMP. Jadi dulu di SMP itu pas ujian sekolah kesenian itu Harus gitar. bukan harus gitar sih, harus main musik. Harus nyanyi sambil main musik. Nah pilihannya tuh ada 3. Recorder, tahu recorder nggak? Suling plastik itu. Suling plastik. Iya, suling plastik itu. Jadi recorder, piano atau keyboard sama gitar. Nah, gua kan orangnya logis banget. Logis banget gua. Mikir kan, piano ya mana punya piano, bos, ya kan? Terus apa? Keyboard apalagi? Emang gitar punya? Enggak juga. Tapi kan di perempatan banyak, coy. Orang-orang nongkrong kan bisa kita pinjem, ya kan? Kalau enggak kita ikut nongkrong di situ. Ya kan, jadi terus recorder. Nah kalau recorder ambil nyanyi gimana ceritanya? Lu nih ambil nyanyi bisa? Itu kayaknya prank. Gurunya bego ya? Iya, itu prank coy. Siapa nama gurunya? Lupa gue. Ya, Lupa. lupa. Karena gue termasuk murid yang kurang teladan dulu SMP. Lu sekolah di mana sih SMP? SMP gue di kampungnya nyokap di Cilacap. Lu bisa dong masuk Cilacap? Bisa lah. Coba ngomong. Ngomong apa cuy? Ya, ngomong seharinya. Bedanya sebenarnya kalau kita kan ini di Solo ya. Kalau di Solo itu pakai O kan ngomongnya. Kalau di Cilacap itu pakainya A. Ngapak. Iya, beda huruf vokal. Beda di huruf vokal A sama O, sama beda di penekanan huruf K. Itu doang sebenarnya. Jadi sana udah ngapak. ngapak. Iya, Ngapak tuh ngapak. Ngapak. Jadi pakai sana tuh kol-kola. kayaknya Ngapak. Kan alim-alim orang sana. Jadi pakai kol-kola, ngapak. bisa bahasa ngapak. Bisa lah kan orang sana. Maksudnya sempat tinggal di sana gitu. Jadi bedanya itu lahir doang. di sana. Iya, lahir di Bluetooth atau di download. Enggak, jadi lahirnya di Cilacap, gedenya di Bandung. Nah, kalau adik gua Bandung dari siapa? bokap. Bokap lu Bandung. Bokap Bandung, nyokap Cilacap. Nah, dibalik kalau adik gua lahirnya di Bandung, gedenya di Cilacap. Gitu. Berarti pindah terus. Iya. Terus
nomaden gitu keluarga gue, Kok bisa traveling. Keluarga gue pecinta traveling cuy. yang kecil di Solo. Yang kecil di Solo. Iya di Solo, yang kecil di Solo. Jadi traveler gitu nyokap bokap, hobinya bukan traveler. Ya itulah kerennya traveler gitu. Nyangkut di Solo itu gara-gara bokap juga. Jadi bokap dulu kerja di Solo, terus di tailor kan, terus akhirnya mungkin merasa pas waktu itu sukses kali ya. Oh keluarga gue boyong aja nih ke sini, ya udahlah diboyong ke sini. Pas diboyong ke sini bangkrut bokap gue. Kayaknya gue pembawa sial deh. Itu udah usaha sendiri atau ikut Udah orang? usaha sendiri. Awalnya ikut orang bokap kan, terus usaha sendiri ngerintis, lumayan mungkin hasilnya, makanya yakin ngajakin keluarganya buat kesini gitu. Di Mojosongo dulu. Awalnya bukan di Mojosongo dulu, awalnya itu di Nayu dulu. Nayu bukannya Mojosongo. Bukan lah, beda lah. Terus Ya udah gitu. berarti dari kecil tuh dulu di trail tuh. Iya deket gua Ariel. Kalau ada julukannya Bareta, kita tuh anak-anak Bareta. Terus cara lo berbaur sama orang Solo gimana? Awalnya diketawain coba, karena ngomongnya ngapa, ya kan? Gue didiskriminasi gitu, dikucilkan, dijauhi peradaban. Jadi yang lain pada nongkrong di sana kan, gue di sini sendiri gitu kan, ngeliatin aja gitu. Tapi akhirnya ya udah, karena udah kebiasaan kan dengerin mereka ngomong, akhirnya bisa. Ya udah, itu doang sih. Terus sebenarnya Gak menarik ya? nggak menarik sih. Kehidupan gue tidak menarik. Masalahnya yang menarik. Iya, terkenal kagak ya kan, ngapain bahas masalah orang ini gitu kan. Kecuali gue terkenal gitu, mungkin menarik buat dibahas, walaupun ceritanya sebenarnya nggak menarik juga, cuma karena terkenal jadi menarik. Tapi lo tuh tipe orang yang suka, yang sering apa namanya, gampang berbaur loh. Iya gampang Gampangan kan. gampang berbaur sama nggak punya pendirian sama sih. Beda istilah. Iya beda istilah, karena nggak punya hobi gue tuh. Jadi lihat orang pengen main gitar, gue pengen. Lihat orang futsal, gue pengen ngikut gitu kan. Tapi nggak pernah fokus di Ya satu. lihat orang sukses nggak pengen sukses. Pengen, belum bisa. Tujuan sukses cuy, semua orang cuy. Lo bisa jahit kan? Enggak, kalau jahit enggak. Loh, kenapa? Nggak belajar? Bukan nggak belajar ya. Gue pengen memperbaiki kehidupan dong. Bukan berarti jahit itu tidak bisa memperbaiki kehidupan kali ya. Enggak fashion kali ya. Tapi kan lo suka fashion. Iya sih. Iya juga. Enggak kan make doang, nggak bikin. Ya siapa tahu punya inspirasi. Biasa kalau inspirasi gue bilang ke bokap. Jadi misalnya gue nih pengen bikin baju dong yang kayak gini gitu, gue tinggal bilang bokap. Misalnya ada model baru nih, jadi gue tuh nggak pernah beli baju cuy. Iya, nggak ngirit juga sih sebenarnya. Pokoknya nggak harus beli gitu. Tapi gue selalu punya keluaran terbaru gitu. Keren kan gue? Keren lah. Jadi misalnya ada model celana baru nih, gue tinggal ambil fotonya, gue kasihin ke bokap. Jadi, ya kan? Terus ada model jaket baru, gue tinggal download. Ya kan, gue kasih tahu ke bokap, ini dong bikin, ya jadi lagi. Seharusnya kan dari situ bisa dibuat penjualan. Bisa sih, tapi nggak tahu ya, namanya usaha juga ada pasang surutnya. Ya itu kan tergantung lo yang ngejalanin seharusnya. Kan bukan gue yang ngejalanin. Dulu kan pernah kan lo ngejalanin. Ya dulu iya sempat sama kan itu gara-garanya tuh kan gue bikin corona. Bukan belum jauh tuh corona tuh. Belum lahir corona tuh. Jadi gue bikin bertiga nih, ada sama satunya anak Lampung, satunya sama Solo juga sama gua kan. Nah si yang Lampung ini balik, terus yang satu ini dia pelatihan buat kerja di Jepang gitu. Akhirnya tidak ada yang mengurus kan, saya sendirian gitu. Kenapa ngajak gue? Kita juga pernah bikin sama kita sudah mencoba berbagai hal untuk sukses, cuma belum ada jalannya aja. Belum ketemu jalan. Iya, tapi akhirnya gue fokus di kuliner. Akhirnya gue menemukan soul gue, menemukan jiwa gue gitu, di kuliner. Bahasa kerennya F&B, food and beverage. Iya, gitu bro. Akhirnya gue menemukan jati diri gue di kuliner akhirnya. Itulah ceritanya. Sekarang kuliner yang membunuh gue. Iya, sekarang kuliner yang membunuh gue. Sebenarnya bukan kuliner yang membunuh gue ya, corona.
corona itu kan perantara. iya benar sih corona tapi kalau nggak ada corona kan kuliner juga baik-baik saja. Belum tentu, kuliner kan tiap tahun berubah. Tapi itu salah satu kebutuhan pokok jadi nggak bakal hilang sih menurut gue. Kalau tempat lo kan kulinernya bukan untuk makanan pokok. Ya kan kita jual makanan pokok juga lifestyle ya kan, sekarang yang kebutuhan orang kan lifestyle juga gaya hidup cuy, nongkrong tempat elit ya kan gitu. Jadi menurut gua kuliner tuh adalah salah satu bisnis yang kedepannya itu punya masa depan cerah gitu. Kalau corona ini menurut lo jadi gaya hidup nggak nanti? Kita bisa bersahabat nggak sama corona? Mudah-mudahan sih bisa. Kenapa gue bilang mudah-mudahan bisa? Karena dengan adanya corona setidaknya gaya hidup kita jadi lebih bersih. Iya nggak sih? Kita kalau keluar harus pakai masker, terus kalau balik tuh cuci tangan dulu kita. Pokoknya lebih menjaga kebersihan lah. Kalau misalnya itu bisa diterapin jadi gaya hidup, bagus. Tapi tanpa corona, bagus. Tapi kalau masih ada corona ya nggak bagus sih. Gitu. Menurut gua sih. Tapi kalau buat gua nggak cocok kayaknya. Gua nggak bersihan orangnya. Padahal lo tweet makanan ya. Kalau di kosan nggak bersihan, gua ralat. Kalau pas on duty, kalau pas lagi tugas, gua bersih. Pakai hand glove. Terus rambut gua kan gondrong nih, pakai topi. Iya kayak dokter ya. Iya sama, kuliner sama dokter sama. Kan ada hygiene sanitasi juga, ada tes dari kesehatan juga, ada tes dari kehalalannya. Ribet juga kuliner sebenarnya. Tapi kuliner sekarang tuh emang dites dulu, enggak kan? Kalau pertama buka sih enggak ya. Maksudnya ada beberapa tipe pengusaha yang bikin, ada yang langsung prepare, ada yang sambil jalan. Terserah lu mau milih yang mana. Kalau misalnya langsung prepare nih, jadi lu bikin restoran langsung diurusin semua izinnya, izin kesehatan, izin halal, izin jual dan lain sebagainya udah disiapin semua baru kita buka. Ada juga yang sambil jalan, jadi misalnya kita udah buka kafe dulu nih, nanti dari kesehatan datang, dari halal datang, gitu sih. Itu membantu juga sih sebenarnya kalau kita udah punya sertifikat itu buat ke customernya gitu. Menurut lo ini kuliner mati semua atau enggak? Kalau dilihat sekarang nih justru malah yang sedang berkembang, maksudnya nggak semua mati. Jadi di kuliner menurut gua nih selama gua bekerja di kuliner tuh ada dua tipe kuliner. Yang pertama ini yang jualannya itu need, kebutuhan. Ada yang jualannya itu want itu keinginan, jadi gaya hidup gitu. Jadi ada yang jualannya cuma butuh ya udah jual makan buat makan sehari-hari, ada yang jualnya lifestyle itu biasanya tempatnya lebih bagus, branded dan lain sebagainya. Nah yang sekarang nih gara-gara ada corona, mungkin yang jualannya kebutuhan ini agak berkurang ya omsetnya, karena kan nggak boleh nih dine in, makan di tempat kan nggak boleh, harus di take away kan. Nah terus karena semua restoran pada di take away gitu, jadi berebut kayaknya orderannya, jadi agak turun nih omset. Tapi kalau yang jualannya lifestyle gaya hidup ini, selama yang terjadi nih di Solo khususnya, nggak ada perubahan sih, nggak ada perubahan secara signifikan, karena orang tetap butuh nongkrong gitu, tetap ada aja orang yang ngeyel gitu. Dan orang yang ngeyel itu biasanya orang-orang yang punya duit, yang nongkrongnya di tempat-tempat high class, yang jualannya itu gaya hidup gitu. Jadi ada beberapa coffee shop yang memang jualannya gaya hidup, tempatnya bagus dan sebagainya, sampai sekarang masih rame-rame aja. Contohnya Cool and Brew di Solo tuh ada beberapa, Cool and Brew, Sekutu, itu coffee shop yang jualannya. Yellow Truck tuh gimana kabarnya? Yellow Truck masih buka, Yellow Truck masih buka juga. Nggak bangkrut? Enggak. Kayaknya semua yang lo tempatin bangkrut semua ya? Enggak juga sih. Bukan karena gua, biasanya gua keluar dulu baru bangkrut. Oh gitu? Iya. Tapi enggak, waktu kita kerjasama dulu Stick on Fire ya, itu kan karena bosnya bosen. Jadi pas dipanggil nih bosnya gini. Ini kisah nyata, true story. Bosnya itu bukan bangkrut, bosen. Bosnya yang mana yang bosen? Si itu Koko Ajun. Tapi katanya dia nggak bosen tuh. Bosen, dia tuh bosen. Bilangnya tuh bosen katanya. Saya bosen saya mau jualan kembang api aja katanya gitu. Emang bilang gitu? Iya.
Ya nggak tahu ya, tapi pas gua dipanggil bilangnya bosen gitu. Bilangnya bosen sih, bosen lah gitu, pengen jualan kembang api aja katanya, lebih untung kembang api. Dia cewek loh, nanti hamil kamu peluk-peluk. Tidak apa lah, di rumah aja buat bikin anak. Yang punya istri, yang enggak di rumah aja Buat koli. aduh itu bro, jadi mainnya sama anjing mulu.